83. Super Semar dan ironi todongan pistol. Bangsa besar ini tidak akan pernah melewati era Orde Baru, jika secarik kertas sakti yang dikeluarkan di Istana Bogor tanggal 11 Maret tahun 1966 itu tidak ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Hari ini, tanpa surat itu kita mungkin tidak tersenyum membaca tulisan tempelan stiker di angkot, "Piye sik penak zamanku toh." Terang saja, karena tanpa secarik mandat kontroversial itu, maka Letjen Soeharto tidak akan pernah bisa berkuasa di Republik ini, meskipun situasi ketika itu pasca G30 SPKI sangat liar dan panas luar biasa. Jikapun ketika itu Soekarno lengser, maka Jenderal A.H. Nasution lebih berpeluang besar untuk menjadi presiden, bukan Soeharto. Kenapa? Jelas, karena meskipun Soeharto dianggap berjasa menghentikan percobaan kudeta oleh pasukan komunis, namun Soekarno berulang kali pula menolak jika PKI dibubarkan. Dan Soeharto adalah jenderal yang paling ngotot untuk memberangus PKI hingga ke akar-akarnya. Soekarno terlanjur mempropagandakan ideologi neokolonialisme, di mana komunis menjadi satu di antaranya. Kiblat Republik pun tetap ke Cina dan Uni Soviet. Soeharto gerah, begitupun Amerika Serikat jauh lebih gerah sebab jika Indonesia benar-benar bergabung dengan blok komunis, maka dengan kekuatan sumber daya alam dan kehebatan tentara Indonesia ketika itu, maka Asia Tenggara bisa dikuasai oleh komunis. Tapi, jangan harap Anda akan membaca versi cerita itu di buku-buku sejarah, apalagi keluaran di era Orde Baru. Karena semua versi sejarah sudah dibelokkan dan dibuat untuk membungkam kebenaran yang sesungguhnya. Termasuk kisah mengenai Super Semar ini. Di buku-buku sejarah versi lama hanya dikatakan bahwa ketika situasi yang sangat genting di Jakarta pasca gerakan PKI, Presiden Soekarno bersama sejumlah pejabat setianya terbang dengan helikopter ke Istana Bogor. Karena di luar istana ketika itu hanya tinggal menunggu waktu bagi pertumpahan darah antara mahasiswa yang didukung tentara dengan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Tak lama datang 3 orang jenderal, Pangdam Jaya Maijen Amir Mahmud, Pangdam Jatim Maijen Basuki Rahmat, serta Maijen M. Yusuf. Menurut mereka, kedatangan ke Istana Bogor hanya untuk menemani sang proklamator tersebut sambil berdiskusi mengenai situasi yang tidak terkendali di Jakarta. Dari pembicaraan panjang inilah kemudian dibuat konsep Super Semar yang pada intinya memberikan mandat kepada Menpangat Soeharto untuk mengendalikan situasi dan melaporkan setiap tindakannya kepada Presiden. Kesaksian para jenderal utusan Soeharto itu mengesankan bahwa Super Semar seolah-olah adalah inisiatif Soekarno. Era berganti, kini Orde Baru tinggal kenangan berganti reformasi. Itulah makanya Anda saat ini bisa tenang membaca buku ini sambil menikmati secangkir teh hangat tanpa takut tiba-tiba pintu rumah Anda didobrak dan sejumlah pria tegap membawa Anda entah kemana. Kejatuhan Orde Baru membuat saksi-saksi Super Semar yang dulunya bungkam, akhirnya angkat bicara, menguak kebenaran yang disimpan rapat di hati menunggu saatnya tiba. Soekarno ditodong pistol ketika menandatangani surat itu. Pernyataan ini sontak membuat jagat negeri geger, karena selama puluhan tahun sejarah Indonesia dituliskan, tidak pernah ada versi todongan pistol dalam drama Super Semar. Benar tidaknya memang sulit sekali memastikan. Namun paling tidak manusia yang lancang menyatakan ini adalah mantan pengawal Soekarno sendiri, Soekardjo Wilarjito, pada tanggal 30 Agustus tahun 1998 yang lalu, tak lama setelah Soeharto lengser. Bahkan Soekardjo sempat ikut mencabut pistol karena melihat Presiden ditodong oleh Maijen TNI Maraden Panggabean. Munculnya sosok Panggabean juga menarik, karena ternyata menurut versi Soekardjo, jenderal yang datang ke Istana Bogor bukan 3 tapi 4 orang termasuk jenderal penodong pistol. Jadi menurutnya lagi, jenderal-jenderal antek Soeharto itu bukan untuk menemani dan berdiskusi,
tapi menyorongkan draft surat untuk ditandatangani oleh Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaan untuk mengendalikan situasi kepada Menpangat, Jenderal Soeharto. Artinya, konsep Super Semar bukan dibuat di Istana Bogor, namun memang sudah dipersiapkan. Ini sejalan dengan kesaksian A.M. Hanafi, mantan Dubes RI di Kuba, yang berdialog langsung dengan Soekarno dan mendengar sendiri bahwa ada jenderal yang datang membawa surat dari Jakarta, di mana Soekarno pun terpaksa menandatanganinya. Jika benar begitu, maka siapa bilang Indonesia tidak pernah mengalami kudeta? Mungkin tidak se-ekstrim kudeta di Thailand atau di Mesir yang berdarah-darah. Sejarawan mengistilahkannya kudeta merangkak. Ya, karena setting sudah dirancang untuk tidak terang-terangan terlihat mengambil kekuasaan, apalagi dengan kekuatan militer. Jenderal Soeharto diyakini menjalankan strategi intelijen dibantu dengan kekuatan intelijen asing CIA. Caranya, menggerakkan mahasiswa dan pelajar untuk terus-menerus berdemonstrasi dan mendesak pembubaran PKI. Sebagai pengendali tentara ketika itu, Soeharto menyebar pasukan berseragam tapi tanpa identitas di kerumunan demonstran di sekitar istana. Tujuannya mendukung gerakan mahasiswa, dan mereka pula yang menghentikan sejumlah kendaraan, dengan menggembosi ban para menteri yang hendak menuju istana. Ketika itu, tanggal 11 Maret tahun 1966, di istana, Presiden Soekarno sedang memimpin rapat sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkatnya. Istana pun dijaga ketat oleh pasukan pengawal presiden, sementara di depan sudah mengepung barisan demonstran yang didukung oleh pasukan liar. Menpangat, yang tak lain adalah Jenderal Soeharto, bermain cantik, ia tidak datang ke sidang kabinet dengan alasan sakit. Kuat dugaan bahwa ia sebenarnya dilema untuk datang. Jika ia datang dan benar-benar terjadi bentrokan massal antara demonstran dengan pasukan pengawal presiden, tentu Soekarno akan memerintahkannya membereskan para pengacau di luar istana itu. Padahal pasukan liar di tengah demonstran diyakini sebagai orang suruhan Soeharto sendiri. Belum lagi jika menghalau demonstran, ia pasti akan dimusuhi oleh gerakan mahasiswa dan pelajar yang mulai menunjukkan pengaruh kuat tersebut. Nah, kalau Soeharto terang-terangan membantah perintah bos besarnya, pastilah saat itu juga pasukan pengawal presiden akan segera menyergapnya. Maka pilihan terbaik adalah tidak hadir. Jika semua kesaksian yang membantah tulisan sejarah versi Orde Baru itu benar adanya, maka jelas bahwa kita ternyata pernah mengalami kudeta meskipun tidak sewah Mesir atau Kamboja. Namun kudeta ini lebih strategis, lebih halus, lebih canggih. Dan Super Semar adalah puncak kudeta itu, karena tak lama setelah surat diteken, Soeharto dan tentaranya segera membubarkan Partai Komunis di seluruh Indonesia, sesuai dengan hasratnya sejak dulu yang selalu dihalang-halangi oleh Soekarno. Ia pun menangkapi 15 menteri dengan alasan terlibat komunis dan menggantinya dengan orang-orang pilihannya. Seluruh orang-orang Soekarno dilucuti, dan sebagian dihilangkan baik terang-terangan maupun secara rahasia. Semua demi tujuan akhir menjadi penguasa di republik yang sangat kaya sumber alam. Setelah itu, Amerika yang selama ini berada di belakangnya, mendapatkan berkah luar biasa dari rezim Orde Baru karena mendapatkan hak-hak pengerukan kekayaan alam tambang Indonesia secara besar-besaran. 84. Adu kuat tentara versus parlemen 1952. Bangsa ini baru saja melewati 7 tahun kemerdekaan sebagai Republik Indonesia ketika terjadi peristiwa sangat menegangkan di hampir seluruh daerah. Masih sangat muda dalam mengelola bangsa besar dengan banyak perbedaan. Bahkan ada kecenderungan ketika itu yang menganggap bahwa kedaulatan daerah adalah kedaulatan batalion yang tak boleh diintervensi oleh pusat apalagi parlemen. Sulur-sulur potensi perpecahan di daerah berujung pada pengepungan gedung parlemen, ketika itu masih DPRS, oleh demonstran yang didukung penuh oleh tentara,
khususnya dari Angkatan Darat yang pada masa itu dikomandani oleh Kolonel A.H. Nasution sebagai Kasat. Misinya, membubarkan parlemen yang dipandang lancang memasuki wilayah eksekutif dengan mencampuri urusan internal Angkatan Darat. Maka ketika itu, selain teriakan gemuruh dari lautan demonstran, sejumlah moncong meriam dan jajaran tank tempur pun mengarahkan bidikan ke gedung parlemen. Tensi tinggi itu dipicu kebijakan Panglima Angkatan Darat yang dipandang tidak adil karena Angkatan Darat lebih menganak-emaskan eks-pasukan Kenil yang notabene didikan Belanda dibandingkan eks-pejuang gerilya yang dipandang kurang memiliki pendidikan militer. Jabatan-jabatan tinggi lebih banyak diserahkan kepada perwira eks-Kenil. Terjadi pergolakan internal di Angkatan Darat. Puncaknya, Kolonel Bambang Supeno, mewakili banyak perwira lain, protes dan mengirimkan kepada Menteri Pertahanan, Hamengkubuwono ke-9, yang mempersoalkan kebijakan pimpinan Angkatan Darat. Celakanya surat protes itu ditanggapi oleh DPR sementara. Lahirlah Mosi Manai Sopian anggota DPRS yang pada intinya mempersoalkan kebijakan pimpinan Angkatan Darat. Mosi inilah yang memicu timbulkan gerakan setengah kudeta dari sejumlah perwira dan pasukan Angkatan Darat yang dikenal sejarah sebagai peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Lautan massa demonstran turun dari truk-truk loreng tentara mengepung gedung DPRS, ditingkahi pula dengan ancaman meriam dan tank tempur. Pembubaran parlemen dan desakan pemilihan umum menjadi agenda utama gerakan itu. Situasi semakin panas, karena Presiden Soekarno terkesan berpihak ke blok perwira yang protes. Presiden setuju dilakukannya pemilihan umum, namun menolak untuk membubarkan parlemen. Di tubuh tentara pun terjadi perpecahan, ada yang mendukung namun ada juga yang menolak gerakan tanggal 17 Oktober tahun 1952. Tentara bertindak semakin jauh, dengan memutuskan jaringan telepon di seluruh Indonesia dan ke luar negeri, menangkap tokoh-tokoh politik, membredel sejumlah surat kabar dan jam malam diberlakukan secara ketat. Menyikapi perkembangan situasi yang kacau itu, Kolonel A.H. Nasution memutuskan mundur sebagai Kasat. Turun tangannya Soekarno ketika itu memunculkan tuduhan bahwa ada maksud untuk menjadikan presiden itu sebagai diktator dengan mengebiri kekuasaan parlemen. Namun benarkah asumsi itu? Benarkah pula tentara menginginkan kekuasaan yang lebih besar? Kolonel A.H. Nasution membantahnya. Ia menolak jika tragedi itu dikatakan sebagai salah Angkatan Darat. Justru sebaliknya, ia menuding bahwa mayoritas anggota DPRS adalah orang-orang federal Van dan disinyalir ada tendensi membongkar rahasia-rahasia angkatan perang yang dilakukan sejumlah orang di DPRS. 2/3 anggota DPRS berasal dari eks-negara federal bentukan Belanda dan anti-TNI, apalagi Nasution menuding bahwa sebagian besar anggota DPRS tidak berkeringat di era perang kemerdekaan. Namun sebaliknya justru mereka bekerja sama dengan Belanda. 85. Menggoyang Jokowi. Rasanya tidak ada figur yang paling dipuja saat ini selain Gubernur DKI, Joko Widodo, alias Jokowi. Rasanya tidak berlebihan mengatakan, saat ini ia seolah-olah dikultuskan bak Nabi. Tanpa perlu ia membela diri dari serangan lawan politik, tanpa dikomando jutaan orang maju menjadi tameng dan memaki-maki balik si penyerang. Pengultusan Jokowi tidak hanya pada kerumunan pria yang asyik menikmati kopi sambil mengangkat kaki di kedai-kedai kopi pinggir jalan, namun juga merembes ke elit-elit wangi dan berdasi yang kongkow di kafe-kafe bintang 5 di seluruh Indonesia. Apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh Jokowi, bertransformasi menjadi sabda kebenaran. Meskipun ia sendiri mungkin tak mengharapkan begitu, sebaliknya apapun bentuk tentangan dari lawan-lawannya, akan dipandang berada pada garis kekeliruan. Fenomena Jokowi efek benar-benar luar biasa. Pria bersahaja yang gemar blusukan ini menuai pujian dari kalangan non-politisan, kecuali PDIP dan Gerindra yang tentu saja memujinya, namun dimusuhi masyarakat politisan.
Ia pun dicap tebar pesona dan pencitraan dibuat-buat dengan perilaku kepemimpinannya yang nyeleneh karena tak biasa bagi mayoritas pejabat lain yang lebih suka mendikotomikan antara rakyat dan penguasa, baik dalam kata, sikap maupun penampilan. Sekat-sekat pembatas antara elit dengan rakyat tak kentara pada Jokowi. Kesatuan kata dengan perbuatan seolah hal yang tak biasa di Republik ini. Namun Jokowi berhasil membuktikannya. Segala keagungan itulah yang membuat lawan-lawan politik kebakaran jenggot, tak tahu bagaimana menghadapi manusia yang satu ini. Bahkan dalam polling-polling pesanan, lawan politik tak berani mengutak-ngatik posisi nomor wahid Jokowi sebagai capres idaman. Yang paling berani mereka lakukan hanya mengutak-atik agar posisi mereka bisa berada tepat di bawah Jokowi. Itu yang paling optimis, sedangkan yang pesimisnya, paling tidak tetap ada di The Big Three. Karena efek masif yang menjadi fenomena saat ini tidak memberi ruang kepercayaan publik sedikit pun apabila ada survei yang menyatakan bahwa Jokowi bukan nomor satu. Bahkan konon, Prabowo Subianto, yang notabene adalah sekutu PDIP, pun mulai blingsatan karena ambisinya menjadi Presiden RI tahun 2014 sampai tahun 2019 akan tersandung jika Jokowi resmi menjadi capres PDIP. Berulang kali Gerindra, partainya Prabowo, mengingatkan PDIP soal kesepakatan mendukung Prabowo sebagai presiden yang kabarnya pernah dijanjikan Megawati ketika Prabowo berkenan menjadi cawapres Ibu Mega pada Pilpres 2009 lalu. Apa akal untuk menjatuhkannya? Bagaimana bisa menjungkalkan pria ceking anak metal ini pada Pilpres 2014 nanti? Gerakan-gerakan senyap pun mulai aktif dilakukan. Tujuannya, membongkar borok Jokowi. Apapun itu, PDIP, sebagai partai di mana Jokowi bernaung sudah mencium gelagat konspirasi untuk menggoyang Jokowi dengan cara-cara yang tak santun. Apa saja trik yang diduga untuk menggoyang Jokowi? Pertama, kebijakan mobil murah yang notabene dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian, MS Hidayat yang kebetulan dari Partai Golkar, kemudian direstui oleh SBY yang Ketua Umum Partai Demokrat, ditenggarai merupakan strategi untuk menciptakan kebencian publik pada duet Jokowi-Ahok. Dengan mobil murah, maka kemacetan Jakarta akan semakin parah. Siapa yang dicaci maki jika Jakarta makin macet? Pasti gubernurnya, Jokowi. Padahal Pemprov DKI sudah berjibaku memaksa masyarakat untuk lebih memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi. Apalacur, dengan adanya kebijakan mobil yang katanya murah itu, kini hampir sebagian besar kelas menengah bisa memiliki mobil, sementara ruas jalan tidak bertambah signifikan. Jokowi pun meradang dan protes hingga ke Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, yang cilakanya justru dari PAN, yang lagi-lagi koalisinya Demokrat dan Golkar. Protes Jokowi ke laut. Kedua, sejumlah fraksi koalisi di DPRD DKI menggalang rencana menjatuhkan duet Jokowi-Ahok dengan menskenariokan interpelasi terkait mundurnya 16 rumah sakit dari program Jakarta Sehat yang digagas keduanya. Justifikasi DPRD DKI adalah, karena program Jakarta Sehat itu cakupan pelayanan kesehatannya justru lebih kecil dari Gakin dan Jamkesnas di era Fauzi Bowo Demokrat dulu. Dituding pula program Jokowi tidak tepat sasaran karena seluruh penduduk, mau miskin atau kaya mendapatkan fasilitas tersebut. Anehnya, tiba-tiba saja usulan interpelasi itu raib karena caci maki masyarakat tidak hanya Jakarta memborbardir gedung DPRD DKI di Kebon Sirih. Masalah mundurnya 16 rumah sakit hanya masalah sistem pengadministrasian pembayaran yang kecil dan bisa diperbaiki, apalagi program itu ketika digugat baru berjalan dalam hitungan minggu, sehingga wajar jika masih belum lancar. Dugaannya ada politisasi mundurnya 16 rumah sakit itu dari sejumlah partai untuk mengganggu reputasi duet Jokowi-Ahok. Ketiga, membenturkan buruh dengan Jokowi. Dugaan kuat ada kepentingan partai-partai lawan dalam tuntutan upah buruh yang sangat tinggi hingga hampir 4 juta rupiah per bulan.
spanduk dan poster serta sosialisasi pemberitaan di media, yang mayoritas dimiliki oleh taipan-taipan media petinggi partai lawan tertulis makian pada Jokowi Ahok yang dituduh tidak sensitif pada nasib buruh, dan melupakan janji-janji kampanyenya dulu untuk memperhatikan buruh. Jokowi Ahok merespon dengan cantik. Tidak mungkin mengabulkan permintaan upah irasional buruh itu, karena resikonya banyak pabrik yang akan bangkrut karena tak mampu membayar upah. Solusinya, Pemprov DKI akan membantu fasilitas transportasi dan perumahan untuk buruh, juga menjamin kesehatan dan pendidikan untuk keluarga buruh. Cerdas, dan seharusnya ditiru oleh pemerintah daerah lainnya, begitu kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Keempat, entah benar ada pesanan atau tidak, namun di akun Trio Macan 2000 muncul buka-bukaan soal reputasi Jokowi Ahok di daerah asalnya dulu. Ahok dituding memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Belitung Timur untuk memudahkan bisnis keluarganya pada proyek-proyek APBD. Ahok balik menyerang bahwa sosok di balik akun misterius ini pernah datang meminta uang dengan tujuan agar tidak membuka boroknya ketika menjadi bupati dulu. Kemudian mengenai penghargaan sebagai wali kota terbaik dunia untuk Jokowi juga dituduh sebagai akal-akalan Jokowi mempermanis reputasinya. Pasalnya, lembaga pemeringkatnya tidak bonafit karena sifatnya seperti kontes-kontes idol dadakan yang bisa dirancang untuk menaikkan reputasi seseorang. Ajang World Mayor Prize oleh Mayor City Foundation itu penilaiannya bukan atas indikator kinerja, tapi lebih pada kesukaan atau komentar dari pendukungnya yang dikirim melalui website worldmayor.com. Prosesnya mirip acara idol-idol di televisi. Pemenang ditentukan oleh perolehan suara dari pendukung. Amin Rais, sesepuh PAN dengan keras menyatakan bahwa predikat wali kota terbaik untuk Jokowi itu menyesatkan. Tidak mungkin rasanya kita mengupas satu persatu trik-trik untuk menggulung Jokowi menjelang pentas Pilpres 2014 nanti. Benar tidaknya itu semua, ada di logika kita. Ada yang mengatakan bahwa duet kerja Jokowi-Ahok itu seperti kereta api super cepat, karena baru kerja 1 tahun sudah terasa seperti 5 tahun. Sejak zaman Ali Sadikin yang fenomenal, Jakarta sudah dipimpin 6 jenderal, namun baru seorang pedagang mebel, ejekan Ruhut Sitompul untuk Jokowi yang berhasil menuntaskan kesemrawutan Tanah Abang dan Waduk Pluit hanya dalam waktu kurang dari setahun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka hanya pencitraan. Logika Andalah yang menentukan. 86. Agus Martowardoyo, si penabur bintang yang di-BI-kan. Dulu ketika Sri Mulyani masih menjabat Menteri Keuangan, relatif posisi fiskal Indonesia terjaga dengan aman. Alhasil ketika krisis ekonomi melanda, Indonesia selamat keluar dari terjangan ombak resesi yang meluluh lantakkan ekonomi Amerika dan Eropa. Bahkan Indonesia mampu tumbuh positif sebagai 3 besar negara dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Gonjang-ganjing skandal Bank Senturi plus momentum kebetulan yang menunjuk Sri Mulyani menjadi Direktur Operasional Bank Dunia, membuat Sri Mulyani hengkang dari kursi panas Menteri Keuangan. Penggantinya, rupanya tak kalah galak dari Sri Mulyani. Mantan Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardoyo, masuk dan langsung digelari herder fiskal karena kegalakannya menjaga anggaran agar tidak jebol. Di Parlemen dan Kementerian Teknis Kabinet SBY, Agus dijuluki si penabur bintang karena kerap kali ia dengan berani membubuhkan tanda bintang pada rancangan anggaran yang artinya proyek itu belum bisa direalisasikan sebelum jelas persyaratan administrasi dan legalitasnya. Sekali lagi, sebenarnya Indonesia cukup beruntung memiliki menteri sekaliber Agus yang bak kiper handal yang mampu, tangguh dan jeli melihat ketidakberesan rancangan anggaran agar uang rakyat tidak jebol tak terkendali. Maka ketika tiba-tiba Agus diberhentikan oleh SBY, publik pun heran tak terkira. Ibarat sepak bola, seorang pemain, apalagi kiper, jika tidak cedera, tidak becus menjaga gawang, atau problem integritas serius, maka tidak mungkin diganti.
Terlebih situasi ekonomi saat ini membutuhkan kasir negara yang tegas dan berani menolak usulan-usulan anggaran asal-asalan dan berpotensi penyelewengan. Kesan mendadak itu muncul karena berita pencopotan Agus untuk diposisikan sebagai calon tunggal gubernur BI, justru ketika Agus masih berada di Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan internasional G20. Nyaris tidak ada tanda-tanda sebelumnya di tanah air akan skenario penggantian Agus. Kritikus dan media pun mencoba meraba-raba apa motif di balik penggantian itu. Karena fragmen ini tidak biasa dan berpotensi membahayakan keuangan negara jika pengganti Agus nanti tidak tangguh dalam menjaga gawang fiskal Republik ini di tengah kondisi ekonomi global yang carut-marut plus perilaku aparatur negara yang cenderung korup. Bukan lagi hanya oleh oknum tapi sudah menjurus kepada perilaku koruptif struktural di hampir semua instansi dari pusat hingga menjalar ke daerah-daerah. Dari sekian banyak dugaan motif, muncul dua motif yang paling dirasakan mendekati. Pertama, Agus selama ini cukup dimusuhi oleh sejumlah kementerian teknis, yang notabene sama-sama di bawah kabinet SBY. Pasalnya, Agus seringkali menghambat pencairan usulan anggaran yang diajukan kementerian khususnya yang berasal dari partai-partai koalisi. Mulai dari proyek raksasa Selat Sunda bernilai 100 triliun rupiah hingga anggaran taktis presiden digugat kebenarannya oleh Agus. Padahal kita semua tahu, proyek-proyek di kementerian kerap kali menjadi sumber pendapatan siluman bagi para politisi setingkat anggota dewan, kepala daerah hingga menteri. Jika anggaran terus-menerus dibintangi oleh Menteri Keuangan selaku kasir brankas Republik Indonesia, maka proyek tidak bisa berjalan, artinya keran fulus panas pun berhenti mengalir. Sinyalemen pun berkembang bahwa sejumlah partai melalui kementerian dan anggota-anggotanya di parlemen bermanuver menendang Agus keluar dari kursi Kementerian Keuangan. Tapi tentu saja caranya harus cantik. Jangan terkesan kasar ingin menyepak sang kiper fiskal. Kebetulan Darmin Nasution, Gubernur BI akan memasuki masa pensiun, maka Agus pun diskemakan menjadi calon tunggal pengganti Darmin. Disinilah kejanggalan itu dirasakan. Konten Agus sebagai Menkes sangat baik menurut BPK dan UKP bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan. Bahkan di bawah kendalinya, kinerja Kementerian Keuangan kinclong tanpa pengecualian. Jika dibandingkan tingkat prioritasnya, maka orang-orang tangguh seperti Agus lebih tepat sebagai kasir dibandingkan diposkan di BI yang urusannya lebih cenderung ke makroekonomi. Pengamat keuangan mengatakan tidak ada urgensinya Agus diganti. Toh sebenarnya masa pensiun Darmin bisa diperpanjang karena tidak ada batasan usia pada jabatan Gubernur BI. Kasak-kusuk menjatuhkan Agus tentu akan berakhir hampa tanpa persetujuan SBY sebagai majikan langsung sang menteri. Nah, disinilah kemudian muncul motif yang kedua. Kali ini menyerempet ke skandal Hambalang yang fenomenal. Konon katanya, ada pertentangan cukup kentara antara Agus sebagai Menteri Keuangan dengan Ani Ratnawati yang menjabat Wakil Menteri Keuangan. Kabarnya, Ani curhat sambil menangis ke SBY bahwa Agus terkesan mengorbankan dirinya karena telah menggolkan perubahan anggaran Hambalang 1,2 triliun rupiah dan menaikkan posisinya dari anggaran single year menjadi multi years yang penuh intrik kecurangan itu. Agus yang ketika skandal itu terjadi termasuk orang baru di Kemenkeu melakukan audit internal untuk menyelidiki kisruh persetujuan tersebut, dan kabarnya dari audit internal tersebut terkuak peran dominan Ani Ratnawati dalam memuluskan persetujuan. Laporan internal ini menurut ceritanya sudah diberikan pula ke KPK. Tak terima, Ani pun mengadu ke SBY, karena ia merasa dikorbankan dan terkesan tak ada solidaritas korps dari Agus. Kenapa Ani ngadu ke SBY? Ternyata Ani ini adalah dosen penguji disertasi SBY di IPB dulunya. Kedekatan ini pula yang kabarnya menghantarkan Ani ke kursi wakil Menke yang bergengsi itu. Bukan kebetulan pula, banyak nama-nama pengurus Demokrat yang disebut di kasus Hambalang,
termasuk nama Ibas, putra sang presiden sendiri. Kabarnya, SBY langsung naik darah, dan surat pencopotan Agus langsung diteken hari itu juga lalu dikirimkan ke Washington di mana Agus sedang berada. Sejumlah konfirmasi yang dilakukan media, dibantah oleh orang-orang dekat presiden. Sudi Silalahi, Mensesnek, membantah bahwa penggantian Agus karena perseteruan dengan Ani. Sejumlah anggota dewan dari partai koalisi juga serempak menjawab bahwa Agus lebih dibutuhkan di BI. Yang ironis adalah, sikap PDIP yang berubah drastis, dari yang semula bersikeras menolak penggantian Agus menjadi menerima, sehingga pada fit and proper test, suara ingin menggeser Agus ke BI menang telak. Hanya fraksi PKS yang konsisten menolak pergeseran tersebut. 87. Adakah niat Prabowo mengkudeta Habibie? Pasca peralihan kekuasaan dari Soeharto ke tangan B.J. Habibie, situasi negara cenderung seperti api dalam sekam yang setiap saat bisa menyambar dan membakar. Pergerakan tidak hanya terjadi di luar tembok istana, namun di lingkungan dalam pun seolah-olah terjadi perebutan pengaruh, khususnya dalam tubuh ABRI, sekarang TNI. Masa itu santer terdengar kabar bahwa secara tak kasat mata ada dua friksi besar di tubuh tentara, yaitu Jenderal Hijau berafiliasi ke golongan Islam dan Jenderal Merah Putih berafiliasi ke golongan nasionalis. Friksi itu pun tampaknya terjadi pada dua jenderal pengendali batalion yakni Letjen Prabowo Subianto, sebagai Pangkostrat, dengan Jenderal Wiranto, yang notabene adalah atasan Prabowo karena jabatannya saat itu adalah Pangap. Masa itu adalah di bulan Mei tahun 1998. Mohon dicatat bahwa tulisan kali ini tidak bertendensi mendiskreditkan dua sosok Capres 2014, Wiranto dan Prabowo, namun hanya merangkum kesaksian-kesaksian yang ditulis dalam buku pelaku sejarahnya langsung yaitu Wiranto, B.J. Habibie, Prabowo dan Sintong Panjaitan. Kecuali Habibie, kesemuanya adalah jenderal. Pemicu ketegangan, sebagian sejarawan menarik hipotesis bahwa ini merupakan upaya kudeta, bermula dari laporan Pangap Wiranto kepada Presiden Habibie. Tak main-main, laporannya menyingkapkan adanya gerakan pasukan Prabowo yang bergerak memasuki Jakarta dan terkonsentrasi di kediaman Habibie di Kuningan dan di Wisma Negara. Kesaksian Wiranto ini dikuatkan pula oleh kesaksian Maijen Sintong Panjaitan penasehat Hankam Habibie ketika itu, bahwa di luar Istana Negara telah berhadapan-hadapan pas Pampres pasukan pengawal presiden, yang dipimpin oleh Maijen Endriartono Sutarto dengan pasukan Kopassus Komando Pasukan Khusus yang ketika itu sudah dikomandani oleh Maijen Muhdi PR. Kuat dugaan bahwa Kopassus itu berpihak ke Prabowo yang memang pernah menjabat di Kopassus dan konon sangat dicintai oleh Korps Baret Merah tersebut. Bahkan Maijen Muhdi PR belakangan menjadi pengurus teras di partai bentukan Prabowo, Gerindra, namun setelah itu ada perbedaan pendapat dengan Prabowo, dan Muhdi lompat ke PPP. Pas Pampres meminta Kopassus keluar dari lingkungan istana, namun mereka menolak karena hanya menerima perintah dari komandan untuk menjaga keamanan presiden. Istilah mengamankan presiden ini klop dengan kesaksian Habibie dalam bukunya, dan bahkan dalam buku Prabowo, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan mengapa ia mengerahkan pasukan memasuki Jakarta tanpa sepengetahuan presiden dan juga Pangap sebagai komando tertinggi. Konon ada sekitar 90 ribuan pasukan tak dikenal berkeliaran di Jakarta ketika itu. Pada tanggal yang sama tanggal 22 Mei tahun 1998, Wiranto sudah terlebih dahulu melaporkan soal pergerakan pasukan Prabowo. Tetapi 6 hari sebelum itu, tanggal 16 Mei tahun 1998, Wiranto menyatakan bahwa ia mendengar Prabowo sudah bergerak duluan ke Habibie dan menyampaikan bahwa akan ada upaya pengkhianatan dari Pangap. Menurut Wiranto, keesokan harinya ia telah memanggil Prabowo dan menegurnya dengan keras dengan disaksikan oleh Kasat Jenderal Subakyo dan Pangdam Jaya Maijen Safri Syamsuddin.
Jika apa yang disampaikan Wiranto benar, maka ada kemungkinan Prabowo bermaksud mengambil hati Habibie agar menunjuk dirinya mengamankan situasi, karena sebagai Panglima Kostrad dan memiliki pengaruh kuat di Kopassus, bisa jadi pasukan Prabowo siap menghadapi Panglima ABRI. Targetnya, bisa jadi Prabowo ingin menjadi pangap atau bahkan mengambil alih kursi presiden seperti yang terjadi pada kisah Super Semar di mana Soeharto pada akhirnya mencaplok kursi presiden bermodalkan surat sakti tersebut. Tetapi begitu, mungkin saja Wiranto hanya mereka-reka cerita untuk menguatkan tindakannya melaporkan pergerakan pasukan Prabowo kepada Presiden Habibie. Apa yang sebenarnya terjadi, hingga hari ini tak pernah terungkap secara jelas, karena masing-masing kesaksian di dalam buku-buku yang ditulis itu cenderung melakukan pembelaan diri masing-masing. Tapi yang pasti, siapapun yang benar, peristiwa itu semakin memperkuat kebenaran adanya friksi antara Jenderal Wiranto dengan Letjen Prabowo. Habibie yang mendengar laporan Wiranto meradang, dan tanpa pikir panjang memerintahkan agar jabatan Prabowo dicopot sebelum matahari terbenam. Atas dasar titah mengejutkan itulah, Prabowo bersama para pengawal terlatihnya bergerak ke istana pada hari yang sama. Berseragam loreng sangar lengkap dengan pistol di holster, ia memasuki istana untuk menemui Habibie dan mengkonfirmasi pemberhentian dirinya. Malangnya, ia dicegat petugas yang diperintahkan Maijen Sintong. Perintahnya, lucuti dulu senjata Prabowo baru masuk. Sintong tidak ingin peristiwa penembakan Presiden Korea Selatan yang ditembak oleh seorang jenderal bintang 3 terjadi pula pada Habibie. Di dalam ruangan, pembicaraan yang semula adem berubah menjadi nada-nada tinggi, terutama dari mulut Prabowo yang tetap tidak menerima pencopotannya. Prabowo bahkan berani menyebut Habibie sebagai presiden yang naif. Tapi Habibie bersiteguh, bahkan menolak permintaan Prabowo yang mengatasnamakan reputasi ayahnya, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Sumitro dan mertuanya Presiden Soeharto agar ia diberi muka untuk tetap memegang tongkat Pangkostrat selama 3 bulan. Habibie tegas menyatakan, sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrat yang baru. 88. Saat Witness balik melawan Nazarudin. Jika Anda pernah membaca teori-teori manajemen, maka akan sangat familiar dengan istilah motivasi kerja. Pada kalimat itu terkandung sejumlah motif mengapa seseorang itu bekerja. Selain motif ekonomi, maka salah satu motif lainnya adalah secure feeling, rasa aman dalam bekerja. Tapi rupanya bagi sejumlah mantan pegawai grup perusahaan yang dipimpin Nazarudin yang sudah divonis bersalah pada kasus korupsi Wisma Atlet, rasa aman itu tidak ada lagi. Akibat insecure feeling perasaan tidak aman itu, maka 6 orang karyawan kunci di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup Permai kompak bersatu dalam sebuah grup BBM dengan nama Witness. Ini bukan girl band dadakan atau kelompok rumpi arisan, tapi yang menyatukan mereka adalah satu benang merah, ketakutan. Ke-6 orang ini, Yulianis, Oktarina, Rosa Manulang, Gerhana Sianipar, Clara Maurin, Bayu Wijokongko dan Unang Sudrajat, adalah mantan-mantan karyawan Nazarudin yang mengaku mendapatkan tekanan dan ancaman dari bekas bosnya yang ternyata belum kehilangan tajinya meskipun badan sudah terpenjara. Rosa di acara Mata Najwa, mengaku takut dibunuh meskipun saat ini ia telah bebas dari rutan Pondok Bambu. Rosa berulang kali menyatakan bahwa setiap hari selama di rutan ia didatangi oleh orang-orang yang ia yakini sebagai utusan bos Nazar. Rosa dipaksa membuat kesaksian palsu untuk meringankan sang bos, jika tidak ia akan dihabisi dengan mudah. Ia pun bahkan mengaku sempat dipukuli oleh kerabat Nazar agar dirinya menandatangani surat keputusan mencabut keterangan menjelang dirinya menjadi saksi menghadapi mantan juragannya di persidangan. Berulang kali sebenarnya Rosa ingin mengundurkan diri dari grup Permai karena dalam hatinya ia tahu bahwa bisnis yang dilakukan bosnya ini sangat menyerempet bahaya. Namun berulang kali pula sang bos marah dan mengancamnya.
Rosa mengatakan, karyawan-karyawan diangkat dengan jabatan tinggi, namun sebenarnya mereka hanyalah boneka-boneka yang dikontrol untuk melakukan perintah nazar. Jadi suatu ketika terjadi sesuatu, bos akan bersih, karena di lapangan dan di berkas-berkas yang ada hanya nama anak-anak buahnya. Apa yang dikatakan Rosa, pun saya sekata dengan Yulianis. Bedanya, Yulianis bersama Oktarina sudah lebih dulu mengambil posisi tegas melawan bos Nazar dengan menjadi saksi yang memberatkan. Namun Rosa sempat gamang, sedangkan ketiga anggota witness lainnya malah sempat terpaksa berdiri di pihak Nazar. Gerhana Sianipar contohnya, mantan dirut PT Exartech bagian dari grup Permai, pernah melaporkan Yulianis dengan tuduhan memalsukan tanda tangannya pada pembelian saham Garuda. Atas laporannya itu, Yulianis pun dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Belakangan, Gerhana berbalik arah, dan ia keluar. Disitulah baru ketahuan bahwa ia dipaksa melakukan laporan itu oleh Nazar. Bertemu Yulianis, ia pun menangis menyesal dan memohon maaf karena sudah merepotkan Yulianis. Apa yang menimpa Yulianis menjadi karma bagi Gerhana, karena setelah itu balik ia yang diancam oleh anak buah Nazar lainnya dengan laporan terlibat dalam perkara alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara. Lain lagi nasib Bayu, kurir perusahaan yang sempat mencicipi jabatan dirut PT Pasifik masih milik Nazar. Saat ia menolak, Nazar sempat mengancam akan memasukkannya ke penjara. Belakangan Bayu memutuskan keluar dan bergabung dengan kelompok Yulianis. Ganjarannya, mendadak Bayu menjadi tersangka proyek pesawat latih STPI Curug oleh Kejaksaan Agung dengan statusnya sebagai direktur tersebut. Unang, seorang karyawan pemasaran biasa yang menurutnya namanya dipakai Nazar sebagai komisaris utama PT Pasifik sekaligus wakil direktur PT Wahana Teladan juga milik Nazar, pun ikut keluar dan kelancangannya itu diganjar dengan pelaporan dirinya ke polisi oleh salah seorang anak buah Nazar atas tuduhan penggelapan. Lebih mengenaskan, Unang, anak dan istrinya terusir dari rumahnya di Pasar Minggu tanpa sempat mengambil sehelai baju pun. Karyawan yang keluar, apalagi kemudian bersaksi memberatkan dirinya, menurut keterangan seorang mantan pegawai grup Permai, Nazarudin hanya mengatakan, "Saya tidak mungkin membunuh orang, tapi bisa menyakiti lewat hukum. Jadi kawan, jangan buru-buru bangga dengan jabatan menterengmu saat ini, karena bisa jadi sebenarnya engkau sudah berada dalam perangkap yang bisa menjerumuskan dirimu teramat pedih, dan itu oleh bosmu sendiri." 89, teriak lawan dan Wiji pun hilang. Sosoknya ceking, rambut berantakan, dekil, suka bersandal jepit. Siapapun pasti menduga bahwa pria cadel ini bukan siapa-siapa. Tipe orang-orang yang biasa ditemui di pasar-pasar dan pinggir jalan. Tak ada yang menyangka bahwa pria biasa ini justru adalah buruan luar biasa rezim Orde Baru. Bukan fisiknya yang membikin gerah para jenderal, tetapi kekuatan sajak yang dirangkainya dan dicetuskannya secara gamblang melalui belah bibirnya yang kusam akibat nikotin. Ia berteriak, "Lawan!" maka ribuan massa bergerak mengikutinya. Perjuangannya langsung menyentuh lapisan masyarakat mayoritas namun justru yang paling memprihatinkan di bangsa ini, buruh dan petani. Tak heran demonstrasi buruh PT Sritex, Sukoharjo bulan Desember tahun 1995, dipenuhi oleh tak kurang dari 15.000 buruh dengan komando sang penyair, Wiji Tukul. Akibatnya, Tukul diembat habis-habisan oleh aparat hingga nyaris buta dan tuli. Tukul juga adalah manusia yang paling dicari ketika terjadi perebutan markas PDI pimpinan Megawati oleh PDI versi Surjadi yang didukung tentara pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Jabatannya sebagai koordinator jaringan kebudayaan rakyat yang merupakan sayap Partai Rakyat Demokratik dicap kiri oleh pemerintah, membuat Tukul dan Ketua PRD ketika itu Budiman Sujatmiko dikejar-kejar oleh para jenderal yang berang.
PRD dicap sebagai provokator kerusuhan di depan markas PDI yang belakangan justru menjadi sebab lahirnya PDI Perjuangan. PRD dicap sebagai manifestasi komunis oleh SBY ketika itu menjabat Menko Polhukam, dan partai itu dibubarkan oleh rezim Orba. Organisasi tunggang langgang, namun dari balik jeruji penjara, sang ketua, Budiman Sujatmiko, menyerukan pergerakan bawah tanah. Tukul pun menjadi buron yang berpindah-pindah tempat. Awal pelariannya ia pun menulis sajak, para jenderal marah-marah. Perjalanan panjangnya dimulai dari Wonogiri, Yogyakarta, Magelang, Salatiga, Bandung, Pontianak, hingga ia kembali ke Jakarta pada Maret tahun 1997 dan kembali aktif di PRD. Kegegeran kembali terulang ketika sebuah bom meledak di kawasan Tanah Tinggi tanggal 18 Januari tahun 1998. Belakangan diketahui bahwa asal ledakan itu dari rumah yang dikontrak oleh sejumlah aktivis PRD. Polisi pun menduga bahwa bom itu sebenarnya dipersiapkan untuk mengacaukan sidang umum MPR di bulan Maret tahun 1998. Prabowo Subianto, Danjen Kopassus ketika itu, menuding bahwa bom itu meledak sebelum waktunya karena kesalahan sendiri. Katanya ada 40 bom yang sudah dirakit, 18 yang disita dan sisanya sudah menyebar ke sejumlah titik. Ledakan Tanah Tinggi itu menjadi justifikasi rezim Orba untuk menyapu habis gerakan-gerakan radikal. Dari sinilah kemudian lahir tim Mawar, yang terdiri dari sejumlah prajurit terlatih Kopassus. Tugasnya jelas, menculik para aktivitas yang berseberangan dengan pemerintah. Sejumlah orang diculik dan dihilangkan. Kesaksian korban penculikan yang akhirnya dilepaskan, para tentara itu terus menanyakan keberadaan Wiji Tukul, karena dituding menjadi provokator dengan propaganda hasutan di selebaran-selebaran di masyarakat. Terakhir kali Wiji bertemu Sipon, istrinya, adalah sekitar Desember tahun 1997. Ketika terjadi kerusuhan Mei tahun 1998, untuk terakhir kalinya Sipon mendapatkan kabar dari suaminya itu via telepon. Setelah itu Wiji seolah hilang di telan bumi. Semua orang bergerak mencarinya, mulai dari jaringan PRD yang tersisa hingga majalah Tempo berusaha menemukan keberadaannya, atau paling tidak mendapatkan kepastian informasi. Benarkah Wiji Tukul sudah mati? Maka ketika ditemukan sejumlah mayat bekas kerusuhan biadab di bulan Mei tahun 1998 yang mengapung dan terdampar di Pulau Rambut 1998 dan juga di Kepulauan Seribu 1999, tim pun bergerak ke sana. Tapi mayat-mayat itu bukan Wiji Tukul, dia masih hilang hingga hari ini. 90. Tim Mawar dan para setan gundul. Tubuh-tubuh tak berdaya itu menggeletak menahan sakit tak terkira. Tidak hanya fisik yang menderita namun juga siksaan batin yang tidak terima diperlakukan seperti binatang. Mata ditutup kain hitam, tangan diborgol, kaki diikat kabel serta berulang kali hantaman otot-otot kekar mendera tubuh dan wajah-wajah mereka. Sekali waktu muncul sajian kudapan berupa setrum listrik yang menghentakkan organ-organ di dalam tubuh anak-anak muda itu. Mereka adalah Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, Andi Arif, Petrus Bima Anugerah, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa. Mereka beruntung masih diberi kesempatan hidup dan dipulangkan oleh para penculik. Mereka ini pula yang dicap setan gundul oleh mantan Presiden Soeharto. Belasan orang lain yang ikut diculik tak tentu rimbanya hingga hari ini. Pasca ledakan bom di sebuah rumah kontrakan aktivis PRD di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari tahun 1998, tentara yang dimotori oleh Kopassus bekerja sama dengan BIA, Badan Intelijen ABRI, Polri, dan Kodim,
menggelar operasi sapu bersih terhadap para pengacau yang kebanyakan merupakan aktivis muda dari partai yang dicap komunis, Partai Rakyat Demokratik. Tuduhannya teramat berat, makar terhadap kekuasaan Presiden Soeharto, yang notabene terpilih kembali menjadi presiden untuk periode ke-6 kalinya dalam sidang umum MPR RI. Terbentuklah tim mawar yang beranggotakan 11 pasukan Kopassus sangat terlatih. Target operasi sesuai daftar yang disusun BIA dicinduk dari berbagai tempat. Sebagian ada yang disekap markas Kopassus di Cijantung, ada yang di markas Kodam Jaya Jakarta Timur, ada pula yang markas Polda Metro Jaya. Banyaknya tempat penyekapan ini menunjukkan bahwa tim mawar tak bertindak sendiri, karena paling tidak komandan-komandan di sejumlah kesatuan itu mengetahui bahwa ada sejumlah pemberontak yang sedang diamankan. Konon bahkan pangap waktu itu, Jenderal Faisal Tanjung hingga Presiden Soeharto pun mengetahui dan merestui tindakan tersebut. Hal ini paling tidak termaktub di dalam laporan penyelidikan Komnas HAM saat itu yang menyimpulkan bahwa penculikan dengan penyiksaan itu sudah memenuhi unsur joint criminal enterprise alias melibatkan pelaku dari berbagai instansi secara terencana dan dieksekusi bersama-sama. Itulah mengapa ketika Mahkamah Militer menjatuhkan vonis bersalah hanya kepada 11 anggota tim mawar, sebagian besar orang mengerenyitkan kening berlipat-lipat. Bahkan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira yang menemukan adanya kesalahan dari Letjen Prabowo Subianto selaku pemegang komando tertinggi di Kopassus, tidak lantas membuat sejumlah komandan berbintang di instansi BIA, Polri, dan Kodam ikut terseret secara hukum. Prabowo sendiri tak terjerat secara hukum, namun ia dipaksa untuk pensiun dini, plus sanksi moral, dan secara internasional ia sempat mendapat sanksi dari Amerika Serikat yang membuatnya tak bisa memasuki negara tersebut. Persidangan di Mahkamah Militer pun diduga penuh dengan rekayasa, mulai dari tuntutan auditor yang teramat ringan dan terlihat sekali melokalisir kesalahan hanya pada perorangan. Sehingga dengan dakwaan seperti itu hakim pun merasa dibenarkan untuk tidak menggali dan menelusuri keterlibatan secara institusi. Anehnya, hakim pun seolah percaya bahwa ke-11 pasukan itu bergerak hanya mengikuti instruksi hati nurani demi negara dan bangsa. Dengan menerima pengakuan itu, maka kemungkinan menelisik keterlibatan perwira yang lebih tinggi dan dugaan penyiksaan pun menguap. Sebab hakim hanya menghukum tim mawar karena bertanggung jawab sebatas korban-korban penculikan yang dibebaskan. Padahal, jika dikait-kaitkan, maka sebenarnya ada kemungkinan bahwa tindakan penculikan tersebut berasal dari eksekutif order perintah eksekutif, entah dari markas TNI ataupun istana presiden. Buktinya, setelah Presiden Soeharto dipaksa lengser oleh People Power pada Mei tahun 1998, aktivis-aktivis itu pun dibebaskan. Dan dari merekalah kisah pilu ini akhirnya terkuak, bahwa masih ada belasan aktivis lain yang hilang tak tahu rimbanya. 91. Banteng nyeruduk banteng. Tahun-tahun menjelang runtuhnya Orde Baru, situasi politik memaksa rezim melakukan segala cara untuk meredam gejolak, baik yang sifatnya tuntutan massa dan gerakan-gerakan yang dicap subversif maupun yang sifatnya politis. Dari perspektif gerakan massa, jelas PRD menjadi musuh rezim nomor wahid. Dari sisi politis ternyata tak kalah garang. Pada masa itu telah dimaklumi bersama bahwa keberadaan partai-partai, hanya ada 3 partai ketika itu, Golkar, PPP, dan PDI, hanyalah boneka rezim yang menjadi tukang stempel semua kebijakan pemerintah di bawah komando Jenderal Besar Soeharto. Tak dinyana, ternyata mulai ada riak perlawanan dari PDI dalam bentuk diangkatnya Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum PDI melalui Kongres Luar Biasa di Surabaya tahun 1993. Ada 2 alasan yang patut diyakini mengapa Soeharto alergi dengan naiknya Mega. Pertama, ia adalah titisan Soekarno, sosok kelam yang ingin disingkirkan dalam sejarah Soeharto. Terah Soekarno tentu akan sangat berbahaya apabila duduk di partai yang memiliki kursi di parlemen.
Mungkin saja dosa-dosanya kepada pendiri republik akan diungkit-ungkit dan bisa membangkitkan perlawanan dari kalangan rakyat bawah yang begitu mencintai sosok sang proklamator. Alasan kedua, naiknya Megawati, menurut laporan intelijen disinyalir dapat menjadi penghalang bagi Golkar, partainya Soeharto dan kroni-kroninya untuk menjadi single majority. Hampir 30 tahun kekuasaannya, Golkar tidak terkalahkan, dan selama itu pula kekuasaan Orba langgeng nyaris tanpa perlawanan. Tidak ada jalan lain. Sebagai jagonya intelijen, propaganda dan strategi, militer pun dilibatkan dengan bantuan kaki tangan rezim di parlemen dan kementerian, rekayasa pun dirancang. Tujuannya memecah suara banteng. Siasat adu banteng pun dirancang buru-buru, hanya dalam hitungan hari, dan lahirlah Kongres Penuh Rekayasa di Medan di akhir Juni tahun 1996 yang mendudukan orang rezim Orba di kursi Ketua Umum PDI, Surjadi. Itikat pemerintah memecah PDI tampak jelas dengan hadirnya wakil pemerintah dalam Kongres di Medan, yaitu Mendagri Yogi S. Mehmet. Tak heran, hanya ada PDI Surjadi di catatan pemerintah. Mega dan PDI versi Surabaya melawan. Tak puas hanya memecah kepengurusan, pihak PDI dukungan pemerintah merasa perlu untuk merebut simbol penting Partai Banteng, apalagi kalau bukan markas PDI di Jalan Diponegoro yang masih kukuh dipertahankan oleh kelompok pro-Mega. Konon, di kediaman Soeharto di Cendana dilakukan pertemuan untuk merancang penyerbuan markas PDI di Diponegoro. Meskipun hal ini dibantah oleh sejumlah jenderal yang terkait pada waktu itu, namun disinyalir bahwa penyerbuan itu dilegalisasi negara melalui surat perintah Menko Polhukam atas permintaan bos besar. Atas dasar itu maka hampir semua angkatan bergerak, mulai dari Polri, Kodam Jaya, Kopassus, Kostrat, hingga BIA ikut terjun, baik dengan seragam resmi maupun pakaian preman. Tujuannya jelas, merebut markas PDI versi Mega. Peristiwa yang membakar Jakarta pada hari itu sekarang dikenal dengan tragedi tanggal 27 Juli karena pada tanggal itu di tahun 1996, terjadi penyerbuan massa PDI Surjadi yang didukung oleh Bedil dan Panser serta pentungan ratusan aparat. Tidak banyak yang meyakini bahwa massa yang memakai ikat kepala, pro-Kongres itu benar-benar kader PDI Surjadi. Kecurigaan menyeruak bahwa sebagian besar pria-pria tegap, dari 800 orang Surjadi bertopeng ninja yang mengepung markas PDI itu adalah aparat militer yang menyamar. Tapi Mega tidak sendiri, karena selain massa kader PDI sejati, datang pula dukungan dari ribuan masyarakat yang memang muak dengan kondisi otoriter rezim Orba, plus dukungan massa dari PRD yang melakukan orasi membakar semangat massa. Kepulan asap dari ban dan gedung yang dibakar, ditingkahi pula oleh raungan sirene dan gemuruh panser dan helikopter tentara. Pendukung Mega yang terkepung di markas sekitar 300 orang. Mereka tak bisa keluar karena serangan batu dari ninja-ninja pro-Kongres. Perkelahian sipil versus sipil dan sipil versus aparat pun tak terbendung. Ribuan orang dikejar-kejar aparat hingga tunggang langgang ke seputaran Cikini dan Taman Ismail Marzuki. Tak berdaya, massa pro-Mega dihantam membabi buta, diterjang oleh laras tentara, ditebas oleh pentungan besi. Komnas HAM dalam penyelidikannya setelah itu melaporkan bahwa tragedi itu membawa korban 5 tewas, 149 luka-luka dan 28 orang hilang. Dengan bantuan tentara, Surjadi atau tepatnya rezim Orba memang memenangkan pertempuran itu, tetapi ada yang dilupakan, bahwa pertarungan yang sesungguhnya bukan pada siapa yang bisa menguasai markas, atau siapa yang bisa mengangkangi kursi ketua. Karena semua itu tidak lebih dari simbol tanpa makna. Pertarungan yang sesungguhnya adalah di grassroots akar rumput siapa yang didukung massa. Terbukti, ketika pemilu akal-akalan 1997 dilakukan rezim Orba, suara PDI merosot hebat, karena rakyat PDI emoh memilih PDI versi Surjadi,
mereka lebih rela memberikan suaranya kepada PPP. Ketika itu ramai gerakan Mega Bintang sebagai bentuk simpati kepada Megawati melalui tangan PPP. Ketika itu yang terjadi adalah, yang penting bukan Golkar. Namun oleh karena rezim Soeharto masih berkuasa, maka Golkar masih bisa memenangkan pemilu, meskipun di situ sangat terasa pengurangan suara dibandingkan periode pemilu-pemilu sebelumnya. Setelah rezim Orba tumbang di 1998, barulah PDI Perjuangan yang dibentuk Mega menghadapi pemilu demokratis di tahun 1999, meroket raihan suaranya menjadi 33,74%, mengalahkan suara Golkar yang babak belur dihajar gerakan reformasi. Apa yang terjadi dengan PDI Surjadi? Pada pemilu tahun 1999, semua kecurigaan bahwa telah ada rekayasa pada Kongres Medan terbukti secara telak. PDI Surjadi hancur lebur karena hanya mendapatkan suara 0,33%. Itu membuktikan bahwa PDI Surjadi berdiri hanya atas restu pemerintah, tapi tidak direstui oleh rakyat. Maka kehancuran yang akhirnya mempermalukan partai itu, karena setelah rezim tumbang, suara tidak lagi ditentukan penguasa, namun rakyat yang secara langsung memilih. Belakangan, Surjadi sendiri pun mengakui bahwa memang benar Kongres Medan adalah hasil rekayasa pemerintah. Kekuatan rakyat ketika itu memang tidak terbendung ingin mengakhiri rezim tirani yang sudah puluhan tahun mengekang kebebasan. Sampai-sampai Pangdam Jaya ketika itu, Maijen Hendro Priyono dianggap gagal oleh Soeharto untuk menjegal Mega dari tahta PDI. Hendro Priyono beralasan tak mungkin menghalangi Mega, karena rakyat di tingkat akar rumput berdiri di belakangnya. Oleh penguasa rezim, Hendro malah dianggap ikut bermain, sehingga ia pun dibuang ke Bandung dengan jabatan yang tidak mentereng. Entah ada hubungannya atau tidak, namun mungkin saja benar Hendro ada dukungan diam-diam ke Mega, karena sebagai orang intelijen tentu dia bisa membaca arah angin dan mungkin sudah mencium gelagat bahwa Orde Baru sedang sekarat. Toh kenyataannya, pada saat Megawati benar-benar menjadi seorang presiden pertama wanita di Republik ini, Putri Soekarno itu pun memutuskan mengangkat Hendro Priyono sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. 92. Suara partai sama dengan suara calo. Berpartai itu mahal. Sudah pasti itu. Maka pilihannya hanya dua, jika memang sudah kaya, maka bersiaplah membuka pintu brankas lebar-lebar. Tapi jika ingin menjadikan partai sebagai pekerjaan, maka menjadi politisi tidak ubahnya berbisnis, profit-oriented ujung-ujungnya. Barangkali sangat skeptis mengatakannya, tapi saat ini nyaris tidak ada lagi ideologi sejati dalam partai, kecuali perilaku-perilaku yang pragmatis belaka. Laba, kesenangan syahwat, kekuasaan, itu barangkali ideologi yang sebenarnya, namun cukup manis tersamar dalam kedok nasionalis atau religius sekalipun. Manifestasinya, mengambil keuntungan ekonomis melalui perpanjangan tangan partai di parlemen maupun di kementerian serta kepala-kepala daerah sokongan partai. Namun status penyelenggara negara tak elok secara telanjang berbisnis. Solusinya, calo. Kita semua berharap ini cuma tuduhan kosong. Tapi nyatanya fakta-fakta terpapar begitu vulgarnya bagaimana para calo yang tertangkap itu selalu saja dalam kasusnya terjejak kepentingan partai-partai tertentu. Fatanah, kencang terkait dengan PKS. Yudi Setiawan, selain dengan PKS juga menyimpan bukti catatan ijon anggaran bencana Sumatera Barat yang katanya jatah Golkar. Seabrek perusahaan yang tergabung dalam grup permain milik Nazarudin, erat kaitannya dengan Demokrat pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Perusahaan-perusahaan milik keluarga Gubernur Atut Golkar, yang diduga merajai proyek-proyek di Provinsi Banten, dan banyak sekali contoh-contoh tangan para calo swasta bergelimang dalam proyek-proyek pemerintah. Partai melalui tangan-tangan fraksinya di parlemen,
termasuk pihak yang pertama kali mengetahui apa saja proyek yang akan diluncurkan dengan duit negara. Bahkan pengetahuan itu hingga ke tingkat satuan 3, yang artinya, mereka bisa mendapatkan rincian secara teknis sebuah proyek. Wewenang ini sebenarnya diberikan dengan maksud mulia agar wakil-wakil kita itu bisa mengetahui benar untuk apa uang dikucurkan agar tidak membeli kucing dalam karung. Tapi sialnya, banyak wakil-wakil kita di parlemen, kalau tidak pantas kita katakan sebagai institusional, justru menjadikan pengetahuan itu sebagai modal informasi bernilai ekonomis tinggi. Di era persaingan sangat ketat saat ini, informasi memiliki peran yang jauh lebih dahsyat daripada uang. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menjadi pemenang. Begitu kira-kira jargon bisnis saat ini. Dengan informasi di tangan dan konsensus tak tertulis di antara fraksi-fraksi mengenai jatah siapa mendapat proyek apa, maka langkah selanjutnya adalah mencari mitra bisnis yang bisa tahu sama tahu. Tapi status pejabat negara menghalangi untuk bisa kasak-kusuk secara langsung mencari mitra. Disinilah peran calo dimulai. Bisa itu calo berupa personal yang memiliki jaringan, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang memang rajin bergerilya mencari proyek dengan melobi wakil-wakil rakyat yang bisa diajak cincai. Modus ini terjadi tidak hanya di Senayan DPR RI tapi juga marak di DPRD-DPRD seluruh Indonesia. Peran para calo inilah yang secara aktif mengelola informasi menjadi fulus, mulai dari mencari perusahaan yang akan dimenangkan, mendesain skenario perusahaan-perusahaan boneka untuk berpura-pura bertarung dalam tender, hingga mendistribusikan fee ke sejumlah pihak yang masuk dalam lingkaran kesepakatan. Bahkan ada calo-calo proyek yang cukup bonafit bersedia menalangi dulu fee yang diminta oknum dari fraksi-fraksi tertentu. Kisarannya bisa 3% sampai 18% dari nilai proyek. Yudi Setiawan adalah salah satu contoh makelar proyek yang tak segan menggelontorkan miliaran rupiah di depan demi mendapatkan sejumlah anggaran proyek yang dijanjikan, seperti uang 9 miliar rupiah yang ia berikan secara bertahap kepada staf ahli seorang anggota dewan dari fraksi Golkar dengan janji mendapatkan proyek infrastruktur bencana sebesar 310 miliar rupiah. Tapi ada pula calo yang harus menodong dulu perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek. Dalam hal ini rasanya tepat kalau menunjuk Fatanah yang diduga aktif melobi sejumlah perusahaan yang ingin mendapatkan kuota impor sapi. Modus menggunakan calo swasta yang tak terkait secara struktural dengan partai, sekaligus bisa menjadi exit point untuk mencuci tangan bagi para politisi parlemen apabila tersandung masalah hukum. Partai di mana politisi itu bernaung pun akan dengan mudah berkelit dengan mengatakan, "Itu bukan kebijakan partai, itu tanggung jawab masing-masing individu. Lagi pula kami tidak kenal orang itu. Dia bukan kader atau pengurus di partai kami." Para politisi pun dengan enteng mengelak, "Oh benar saya kenal dengan calo itu, tapi dalam kasus ini dia cuma menjual nama saya untuk mendapatkan keuntungan pribadi." Tinggallah, para calo yang tertangkap itu menjadi tumbal. Barangkali mereka sudah diberikan pemahaman pula dari awal, bahwa sangat mungkin ketika mereka apes tertangkap, mereka akan dikorbankan. Tetapi tidak semuanya juga ridho ditinggal sendirian begitu. Orang seperti Yudi Setiawan dan Nazarudin, melawan dengan bernyanyi nyaring mendendangkan siapa-siapa saja politisi partai yang menjadi desainer proyek sesungguhnya. 93, Aceh Part 1. Kontroversi simbol daerah. Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf berasal dari Partai Aceh yang berisi veteran kombatan GAM, boleh saja mengatakan bahwa mereka yang menolak konun bendera dan lambang Aceh Baru adalah bukan orang Aceh, dan para pendemo itu dibayar oleh pihak tertentu. Ketua DPR sah-sah saja mengklaim semua rakyat Aceh mendukung pemberlakuan konun tersebut. Tapi faktanya, masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Kota Langsa,
dan suku Gayo yang bermukim di kawasan pegunungan Aceh Tengah menunjukkan penolakannya secara terang-terangan. Bahkan muncul ancaman untuk membentuk dua provinsi baru, yaitu Aceh Lesser Antara dan Aceh Barat Selatan jika pemerintah Aceh berkeras memaksakan konun bendera dan simbol tersebut. Masyarakat penolak konun berpandangan bahwa keinginan memaksakan bendera dan simbol dipaksakan oleh para petinggi Partai Aceh yang notabene merupakan mantan gerakan separatis GAM Gerakan Aceh Merdeka. Alhasil, bendera yang disepakati oleh seluruh fraksi DPR Aceh secara aklamasi itu 1000% mengadopsi bendera dan simbol GAM, warisan dedengkot GAM yang lama bermukim di Swedia, Tengku Hasantiro. Bahkan kata Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah, kedua simbol itulah satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Hasantiro yang sangat mereka hormati. Tapi Aceh bukan hanya milik GAM, karena masyarakat Aceh yang beroposisi dengan Partai Aceh, dan mereka yang bukan masyarakat kawasan pesisir di mana kekuatan GAM berpusat, sudah tegas menyatakan tidak menerima bendera dan lambang GAM untuk dijadikan sebagai simbol resmi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Argumentasinya, pemilihan bendera bulan bintang dan lambang singa burak milik GAM itu sangat sektoral dan mencederai semangat persatuan rakyat Aceh yang terdiri dari banyak suku, terutama masyarakat kawasan pegunungan dan sejumlah kawasan lain, termasuk warga pendatang yang sudah menjadi penduduk Aceh. Jika konun itu dipaksakan maka itu berarti pemerintah dan DPR Aceh hanya mengutamakan masyarakat pesisir yang menjadi basis Partai Aceh, atau lebih tepatnya basis GAM. Tak hanya itu, bukan rahasia lagi praktik politik intimidasi dan kekerasan masih terus terjadi di Aceh yang menyebabkan ketakutan di masyarakat. Dari surat-surat pembaca di media sosial, bisa ditelusuri bahwa ada sebagian warga, terutama yang tinggal di kantong-kantong kekuasaan Partai Aceh, merasa ketakutan setiap ada hajatan pemilihan umum, baik kepala daerah maupun legislatif. Pasalnya, ada sejumlah oknum yang menakut-nakuti dengan berbagai cara kekerasan baik fisik maupun psikologis. Penembakan, pelemparan granat sampai tindakan sabotase terhadap tiang-tiang listrik PLN mewarnai pertarungan politik di sana. Tidak hanya dengan partai-partai nasional, namun rupanya Partai Aceh sendiri pun terpecah-pecah akibat pembagian kekuasaan dan kekayaan yang kurang merata antar sesama mantan kombatan GAM. Jadi mungkin saja, dukungan yang terlihat pada konun sebenarnya adalah wujud dari rasa ketakutan masyarakat. Bisa jadi, tidak hanya kegelisahan masyarakat Aceh secara lokal, namun pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam konteks nasional pun berang dengan kesembronoan penguasa-penguasa Aceh ini. Pada MOU Helsinki tanggal 15 Agustus tahun 2005 yang menandakan perdamaian antara Indonesia dan GAM, pada poin 4.2 secara jelas sudah diatur bahwa seluruh seragam, emblem dan simbol-simbol GAM tidak akan digunakan lagi. Kesepahaman itu bertujuan mulia, yaitu untuk kedamaian rakyat Aceh yang sekian tahun dicekam kengerian maha dahsyat akibat konflik bersenjata antara pasukan GAM dengan TNI. Maka alangkah konyolnya ketika kedamaian yang sudah dirintis selama 8 tahun itu kini diarahkan ke ambang konflik oleh pemerintahnya sendiri, akibat dari sikap dan perilaku yang tidak sensitif dari partai penguasa. Meskipun Partai Aceh bisa dikatakan sebagai mayoritas tunggal penguasa Aceh di pemerintahan, namun bukan berarti mereka berhak membutakan hati dan menulikan telinga dengan aspirasi masyarakat non-Partai Aceh. Terlebih lagi mereka tidak menganggap saudara-saudara mereka di seluruh Indonesia yang merasa sakit hati bila simbol-simbol gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berkibar lagi di langit Nusantara. Ketua Komisi A DPR Aceh bahkan mengancam akan melakukan referendum jajak pendapat jika pemerintah pusat menggugurkan konun yang katanya didukung seluruh rakyat Aceh itu. Dengan gagahnya ia mengancam pemerintah pusat untuk tidak ikut campur urusan warga Aceh.
Padahal adalah tugas pemerintah pusat untuk mengintervensi jika di suatu daerah terjadi potensi yang bisa membahayakan keamanan. Apakah Aceh menganggap dirinya sebagai negara yang berdiri sendiri? Atau apakah keinginan yang cenderung memaksa ini dikarenakan adanya motif tersembunyi dari sejumlah elit Partai Aceh? Wajar kita menduga begitu, karena simbol, lambang atau kata, bukan wujud tanpa makna, bukan deretan huruf, permainan warna atau gambar-gambar sebagai hiasan belaka. Tapi simbol adalah identitas. Dalam konteks ilmu marketing, simbol adalah alat positioning untuk menanamkan persepsi dan citra pada benak masyarakat. Ia menjadi pembeda dengan yang lain. Nah, masalahnya, motif dan warna bendera yang dipaksakan menjadi bendera resmi Aceh itu 11-12, alias mirip bendera Partai Aceh. Kecurigaannya adalah, menjelang pemilu 2014 ini, Partai Aceh, yang notabene sudah terpecah, sedang melakukan strategi untuk memenangkan persepsi masyarakat pemilih. Tidak saja harus bersaing dengan eks-pecahan Partai Aceh itu sendiri, namun di lapangan sudah muncul tendensi menguatnya suara partai-partai nasional, seperti Nasdem, Demokrat, PKS, PPP dan Partai Golkar. Terlebih pimpinan Partai Aceh menargetkan penambahan hingga 60 kursi dari 42 kursi yang dimiliki sekarang. Artinya, mereka ingin memperbesar posisi single majority-nya di Aceh. Maka bisa jadi untuk memenangkan persepsi pemilih itu, maka langkah positioning untuk membentuk citra positif melalui lambang bendera Aceh atau lebih tepatnya bendera GAM yang mirip bendera Partai Aceh adalah salah satu solusi yang harus dipaksakan tidak hanya kepada rakyat Aceh tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah teori dasar konspirasi, sebarluaskan berita bohong terus-menerus, maka ia akan dianggap sebagai kebenaran. Plus teori dasar iklan, munculkan secara terus-menerus dan dalam waktu lama, maka konsumen akan mempercayainya. 94, Aceh Part 2, dua hewan asing pada lambang daerah. Benar bahwa secara historis Aceh mungkin adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak pernah ditaklukkan oleh pasukan penjajahan asing, Belanda dan Jepang. Tetapi jika melihat logo GAM yang dimasukkan ke Konun nomor 13 tahun 2013 sebagai lambang resmi Provinsi NAD, maka sangat terasa aroma asing di dalam lambang tersebut. Bersama dengan bendera dan lambang, keduanya diwarisi oleh pahlawan kelompok separatis GAM yang sangat lama menjadi warga Eropa, tepatnya Swedia, Tengku Hasantiro. Tidak hanya mewarisi, tetapi banyak pula yang percaya bahwa keduanya didesain oleh Hasantiro sendiri. Pertanyaannya, dari mana ia mendapatkan inspirasi jika benar dirinya yang mendesain, atau paling tidak yang meminta desain seperti itu, menggunakan lambang burak dan singa sebagai lambang GAM, yang kemudian oleh penerusnya dipaksakan menjadi lambang Aceh. Logo burak dan singa dipilih oleh Partai Aceh, yang notabene adalah warisan dari Hasantiro, untuk menjadi lambang Aceh. Semangat yang ingin diusung adalah perjuangan sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana yang kini berlaku di Provinsi Aceh, yang menjadikannya kekhususan sebagai daerah istimewa di Republik ini. Namun demikian, jelas tidak ada rasa Islami atau bahkan Aceh pada logo tersebut, kecuali logo bulan bintang dan huruf Arab serta dua bilah rencong menyilang di sana. Selebihnya, sangat terasa Eropa, bahkan sejumlah ulama mengatakan bahwa lambang-lambang hewan mengapit perisai itu mirip lambang-lambang kerajaan Eropa non-muslim dan juga mirip dengan hewan-hewan mistis dunia pagan berhala Mesir kuno. Pertama, lambang Aceh itu didominasi tiga wujud yaitu dua hewan dan satu perisai yang diapit oleh kedua hewan tersebut. Pola ini sangat kental dengan patron heraldi yang digunakan di sebagian besar lambang kerajaan-kerajaan Eropa, yang notabene tentu saja non-muslim. Asal mula patron heraldi ini muncul di Perancis dan kemudian menyebar ke seantero Eropa. Hewan yang digunakan pun biasanya dua singa Belgia dan Swedia,
atau singa dan kuda Inggris. Jadi, ini kebetulan atau Hasan Tiro memang sengaja mendesain lambang GAM bernapaskan Eropa non-Muslim. Ingat, dia lama sekali tinggal di Eropa, dan kita tidak tahu apa yang dilakukannya, dan pihak-pihak asing mana saja yang mendekat kepadanya, seorang pimpinan gerakan separatis di Aceh yang teramat kaya sumber daya alam. Kedua, lebih cilakanya lagi, ternyata patron heraldi dengan simbol singa dan kuda mengapit perisai juga digunakan oleh keluarga Zionis paling terkemuka di Eropa, Rothschild. Kita tentu sangat tidak berharap bahwa tangan-tangan Zionis Yahudi mengotori inspirasi Hasan Tiro ketika merancang lambang GAM yang akhirnya dijadikan lambang Aceh sebagai kawasan syariat Islam satu-satunya di negara ini. Zionis notabene adalah musuh nomor wahid umat Islam di seluruh dunia. Ketiga, entah mengapa pada perisai di lambang GAM diwarnai biru cerah, kuning dan hitam. Perisai sendiri tanpa kita perlu bertanya apa dasar filosofisnya, diartikan sebagai Aceh yang menguasai laut, darat dan udara, tetapi makna ketiga warna itu tak dijelaskan, mengapa harus ada biru, kuning dan hitam. Kita menduga-duga masuknya warna biru dan kuning mirip bendera Swedia. Mungkin saja Hasan Tiro ingin memasukkan rasa Swedia pada lambang GAM sebagai bentuk terima kasihnya karena telah menerimanya menjadi warga negara di sana selama bertahun-tahun. Warna hitam barangkali bisa didekatkan kepada rasa Islam karena hitam adalah warna panji perang Rasulullah. Keempat, makna singa bermahkota pada lambang GAM diartikan sebagai simbol kedaulatan Aceh. Artinya, Aceh merupakan negara berdaulat dan independen di Pulau Sumatera, memiliki teritorial, rakyat, memiliki kepala negara dan konstitusi, dan berlaku adat Bakpo Temerhom. Kok kedengarannya separatis sekali ya? Lucunya, singa bukanlah hewan asli Aceh yang layak menjadi identitas daerah, bahkan bukan asli Indonesia. Raja hutan ini hidup di Afrika dan sebagian India. Orang-orang Eropa mengasosiasikannya sebagai kekuatan. Apakah itu artinya Hasan Tiro meniru filosofis bangsa Eropa yang pernah menjajah banyak negeri termasuk Indonesia? Kita tidak tahu pasti. Dalam dunia pagan di Mesir kuno yang diserap oleh aliran Kabalah Yahudi, singa memiliki makna sebagai penjaga di mana manifestasinya adalah patung singa berkepala manusia, Sphinx yang menjaga piramid makam para Firaun. Mudah-mudahan saja bukan ini yang melintas di benak Hasan Tiro ketika mendesain bentuk singa pada lambang GAM. Kelima, dasar filosofis penggunaan burak pada lambang GAM adalah simbol komunikasi yang sangat cepat, keindahan, loyalitas, dan global. Artinya, orang Aceh harus berpikir global dan bertindak lokal. Selain itu, burak berarti hukum Bak Syiah Kuala. Penggunaan burak digambarkan sebagai kuda bersayap, berkepala wanita dengan mahkota pada lambang GAM menuai banyak kritik pedas dari para ahli hadis dan ulama salaf. Pasalnya, tidak ada satu dalil pun, baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa burak berwujud kuda putih berkepala wanita cantik. Keterangan yang menjelaskan mengenai sosok burak adalah sabda Rasulullah. Kemudian didatangkan untukku suatu binatang berwarna putih yang bernama burak, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Satu langkah perjalanannya sejauh mata memandang, lalu aku dinaikkan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Gambaran burak sebagai kuda putih berkepala wanita cantik diyakini oleh banyak ulama salaf sebagai mengada-ngada dengan tujuan memperolok perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad oleh musuh-musuhnya, terutama kaum Yahudi. Mereka bermaksud mengejek Nabi Muhammad yang memiliki banyak istri, sehingga untuk perjalanan menemui Allah pun harus menunggangi wanita. Jadi apakah pantas lambang Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang diizinkan menerapkan syariat Islam dalam pengaturan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, memasukkan simbol penghinaan kepada Nabi Muhammad? Kuda bersayap juga identik dengan unicorn, kuda terbang bertanduk dalam mitologi berhala Yunani kuno. 95.
Aceh Part 3, Gerilya Asing di Tanah Rencong. Gila, ada sebanyak 60.000 orang agen intelijen asing di Indonesia, menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Riamizard Riyakudu. Mayoritas agen-agen asing itu terkonsentrasi di daerah rawan konflik, salah satunya yang paling strategis, Aceh. Menarik apa yang dikemukakan oleh mantan Direktur Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Dr. Aceh Manulang yang kini menjadi pengamat intelijen. Dikatakan olehnya bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat, CIA kerap memainkan isu-isu berbau agama dan kesukuan, terutama di daerah-daerah rawan gesekan antar kelompok, khususnya di Aceh dan Papua. Tujuannya bisa untuk menguji panas dinginnya suhu politik di Indonesia. Aceh dibidik agen asing, terutama oleh Amerika Serikat, karena posisinya yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan di barat Indonesia, terutama kawasan Pelabuhan Sabang, yang konon menjadi incaran Amerika Serikat untuk dijadikan pangkalan militernya. Selain itu tentu saja kekayaan alam Aceh yang luar biasa melimpah. Konon pula, ada upaya-upaya agen asing dalam politik konun bendera dan lambang GAM yang menjadi diresmikan sebagai simbol Aceh. Tujuannya, memantik konflik baru antara kelompok GAM dengan pemerintah Indonesia yang melalui MOU Helsinki sukses merangkul kembali Aceh. Dan elit-elit GAM pun bisa berdaulat memegang kekuasaan di Aceh sebagaimana yang dulu mereka perjuangkan secara gerilya melawan TNI. Indonesia jelas menolak keinginan Amerika Serikat ataupun negara lain yang ingin membuka pangkalan militer asing di setiap jengkal tanah NKRI. Namun jika Aceh bisa dipisahkan dari Indonesia, mungkin saja lobi asing akan semakin mudah. Apalagi secara historis, dulunya para penggiat GAM di luar negeri termasuk Hasan Tiro aktif berkomunikasi dengan pihak Barat. Sejumlah pihak di tubuh intelijen dan militer Indonesia berulang kali sudah mengingatkan bahwa ada campur tangan Barat dalam perjuangan GAM, dulu ketika ingin memerdekakan diri dari NKRI. Kita tentu tidak lupa bagaimana armada kapal induk Amerika Serikat bisa dengan cepat merapat untuk memberikan bantuan ketika terjadi tsunami dahsyat di Aceh pada tahun 2004. Isunya ada rekayasa teknologi tinggi oleh pihak Amerika Serikat yang mengakibatkan gempa dahsyat di kedalaman laut yang memicu tsunami raksasa menghantam Aceh. Untuk menutupi jejak-jejaknya, kapal-kapal perang Amerika Serikat bertahan berbulan-bulan di seputaran Laut Aceh untuk mencegah adanya peneliti yang masuk. Pasca bencana, ribuan tenaga asing membanjiri Aceh dengan justifikasi untuk merehabilitasi Aceh. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka menyusup agen-agen spionase asing dalam wujud pebisnis, diplomat, LSM, jurnalis, tenaga kesehatan, insinyur atau juga para peneliti. Tetapi kehadiran mereka pada saat bencana tentu masih bisa dipahami. Yang menjadi perhatian adalah pasca penandatanganan damai RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia tahun 2005 lalu. Masa ini banyak sekali tenaga kerja dan LSM-LSM asing merambah di Aceh. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan mengenai motif mereka yang sesungguhnya, apalagi laporan intelijen mensinyalir adanya gerakan senyap ribuan intelijen asing di Indonesia. Termasuk penahanan sebuah pesawat militer milik Amerika Serikat yang nyasar di Bandara Sultan Iskandar Muda. Pesawat itu ditumpangi 3 orang militer dan 2 orang sipil warga Amerika Serikat. Alasannya, pesawat mereka kehabisan bahan bakar dan mengaku masih memiliki izin terbang ke Aceh. Tapi setelah dicek ternyata izin terbang itu tidak ada. Terutama tenaga kerja dan LSM-LSM asing yang bergerak cukup leluasa di Aceh patut diawasi dan ditertibkan, karena dengan adanya sinyalemen aktivitas intelijen yang meningkat di Serambi Mekah itu, tidak tertutup kemungkinan ada infiltrasi spionase yang sedang berlangsung di bawah hidung para politisi Aceh tanpa disadari, atau mungkin disadari. Dulu pada zaman pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf, ex-Panglima GAM dan berasal dari Partai Aceh, konon memiliki sejumlah penasehat berkebangsaan asing.
Satu nama yang diduga menjadi penasehat Irwandi adalah Leroy Hollenbeck, seorang yang diyakini sebagai agen CIA yang menyamar sebagai tenaga bantuan di BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Natnias. Entah mengapa kemudian, pria asing ini konon diperbantukan pula sebagai penasehat Irwandi di Pemda Aceh. Yang paling ironis adalah munculnya seorang pria Australia bernama Dr. Damien Kingsbury. Ia adalah dosen senior pada Deakin University dan memiliki rekam jejak keterlibatan dalam memerdekakan Timor Timur, kini Timor Leste, dari Indonesia pada 1999 lalu. Ia pun sempat dideportasi oleh pihak imigrasi lantaran masuk ke Aceh lewat jalur ilegal pada November tahun 2007 lalu. Melihat track rekodnya dalam memerdekakan Timor Timur, mungkinkah ia ingin mengulang kisah sukses yang sama terhadap Aceh? Nama Aceh santer disebut strategis dalam konteks intelijen Amerika Serikat, karena peranan pelabuhan Sabang yang diincar sebagai pangkalan militer setelah pemerintah Filipina menutup pangkalan militer AS di sana. Sinyalemen ini muncul dalam rilis tabloid intelijen tanggal 27 Maret tahun 2008, dengan sandi operasi bernama Hawkeye. Sabang diincar sebagai basis antara lain karena Sabang memiliki pelabuhan yang akan digunakan sebagai pelabuhan bebas. Operasi ini sendiri dikabarkan akan melibatkan Badan Intelijen Israel Mossad, CIA, M11, dan Scotland Yard. Jika Sabang bisa menjadi titik penghubung Hawkeye maka bisa menghemat jutaan dolar biaya logistik dan operasional serta mengurangi resiko perjalanan yang jauh yang harus ditempuh armada perang mereka.